Kembali bersama kami, pemirsa. Viral aksi eksibisionis terjadi di bus Transjakarta. Aksi bejat ini pun memicu cacian penumpang di dalam bus. Ya, ini suasana di dalam bus rute Pantai Maju Balai Kota. Kamis kemarin ini mendadak riuh usai penumpang mendapati adanya penumpang pria yang melakukan tindak asusila dengan menunjukkan kemaluannya di depan umum. Tak sedikit penumpang, khususnya wanita yang geram, suasana pun dibagikan seorang pengguna medsos di akunnya. Polres Metro Jakarta Utara yang membenarkan kejadian ini menyebut pelaku langsung diturunkan dari bus begitu bus keluar dari jalan tol. Yang lebih mengejutkan, polisi menyebut ada 2 orang terduga pelaku, yakni berinisial HW dan FTR. Saat ini kasus tersebut ditangani pihak kepolisian. Dan pemirsa, klaim Jakarta sebagai kota ramah disabilitas tercoreng peristiwa satu ini. Seorang penyandang disabilitas netra tercebur got gara-gara petugas menolak mengantar sampai halte Transjakarta. Video yang diunggah akun TikTok Wahid Go 90 ini viral, memperlihatkan seorang perempuan penyandang disabilitas tunanetra bernama Novi. Kebingungan dan pakaiannya ternoda lumpur usai tercebur got di dekat halte PLN Bulungan, Jakarta Selatan. Narasi di video menyebut korban tercebur got karena petugas Transjakarta menolak mengantar sampai luar halte. Peristiwa ini menuai keprihatinan di tengah klaim Jakarta sebagai kota ramah disabilitas. Gubernur Pramono Anung pun meminta maaf kepada korban dan langsung memberi teguran keras kepada direksi dan manajemen Transjakarta agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu, di video lain yang diunggah akun TikTok, manajemen Transjakarta juga sudah mendatangi rumah keluarga korban untuk meminta maaf. Transjakarta berjanji akan terus membenahi layanan dan fasilitas bagi disabilitas agar semua orang punya hak yang sama menikmati kemudahan transportasi kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis warnai kedatangan jasad Syafiq Ridan Ali, pendaki asal Magelang. Jenazah korban langsung dibawa ke Magelang untuk dimakamkan. Isak tangis keluarga, kerabat hingga warga pecah saat jenazah Syafiq Ridan Ali Razan tiba di rumah duka di Kelurahan Keramat Utara, Kecamatan Magelang Utara. Jenazah pendaki yang hilang dan ditemukan meninggal dunia di Gunung Selamet tiba di rumah duka pada Kamis malam. Jenazah Syafiq pun langsung disolatkan di masjid setempat sebelum dimakamkan. Tangis haru pun kembali pecah saat jenazah Syafiq dimasukkan ke liang lahat untuk dimakamkan. Pihak keluarga pun mengaku telah mengikhlaskan kepergian Syafiq Ridwan Ali. Sebelumnya, almarhum Syafiq Ridwan Ali Razan melakukan pendakian bersama temannya Himawan di Gunung Selamet pada 27 Desember lalu dan dilaporkan hilang. Selang beberapa hari, Himawan ditemukan selamat, sedangkan Syafiq Ridwan Ali baru ditemukan setelah 17 hari pencarian dalam kondisi sudah meninggal dunia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kita ke Sumatera, pemirsa. Menggunakan rakit, Gubernur Aceh Muzakir Manaf sambangi lokasi pengungsi korban bencana di Aceh Utara. Sementara itu, dalam peringatan malam Isra Miraj di Kecamatan Ulum, Bupati Pidi Jaya mengajak masyarakat tumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Menggunakan rakit, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjambangi lokasi pengungsi korban banjir dan tanah longsor di Desa Risa Tunong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Gubernur menggunakan rakit karena jembatan penghubung yang rusak belum diperbaiki. Kehadiran gubernur di pengungsian disambut warga. Gubernur Aceh meninjau tenda yang kini ditempati 27 kepala keluarga karena rumah mereka hilang tersapu banjir. Gubernur Aceh juga turut memberikan bantuan logistik untuk para pengungsi, serta uang tunai untuk anak-anak. Jadi akhirnya datang sekitar pukul 4:30 pagi. Kami berada di rumah, sudah terjaga.
Dan kami keluar sekitar pukul 5 kurang 15. Saya hanyut sekitar 100 meter di belakang masjid. Sedangkan istri dan anak saya yang kecil sekitar 200 meter di bawah air. Kalau rumah sudah hanyut semua. Hanyut semua. Tempat rumah sudah jadi sungai. Sudah jadi sungai. Alhamdulillah kami gembira karena sudah dijenguk oleh pimpinan daerah kami. Sementara itu, Bupati PD Jaya Sibral Malasyi menghadiri peringatan malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1447 Hijriah di Kecamatan Ulim. Peringatan Isra Mi'raj kali ini dilaksanakan dalam suasana keprihatinan, mengingat Kabupaten PD Jaya menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Dalam sambutannya, Bupati Malasyi mengajak masyarakat menjadikan momentum Isra Mi'raj sebagai sarana memperkuat keimanan, sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Dari Aceh Utara dan PD Jaya Aceh, Syukri Syarifuddin dan Jamal, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memulai penanaman perdana padi di Desa Pinto Makur, Muara Batu, Aceh Utara pasca banjir bandang akhir 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut total kerusakan lahan sawah akibat banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 98.002 hektar. Aceh menjadi wilayah terdampak terluas dengan 54.233 hektar di 21 kabupaten kota. Sumatera Utara mengalami kerusakan seluas 37.318 hektar di 15 kabupaten kota, sedangkan Sumatera Barat tercatat 6.451 hektar di 14 kabupaten kota. Yang rusak berat tadi internasional Aceh saja itu 5-10%, enggak terlalu besar, dan sekarang sudah naik ke 11. Nanti kita lihat situasinya. Yang jelas fokus hari ini supaya berproduksi cepat dengan sedang kita selesaikan itu 90%. Tembus hutan, medan berlumpur dan tebing yang curam, polisi salurkan logistik ke desa Sikundo, Aceh Barat, Aceh yang terisolir akibat bencana banjir bandang. Puluhan personil dari Polda Aceh dan Polres Aceh Barat menembus ke desa Sikundo, Kecamatan Pantai Ceremen yang terisolir menggunakan motor trail dan berjalan kaki sejauh 5 km. Para personil harus melewati jalur yang ekstrim selama 4 jam demi mengantarkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir bandang. Selain akses jalan melewati tebing dan lereng bukit yang curam, petugas juga harus melewati aliran sungai dengan menaiki perahu milik warga setempat. Para personil akhirnya tiba dan langsung menyalurkan bantuan berupa bahan pangan dan sembako kepada warga yang terisolasi akibat banjir dan longsor. Terima kasih banyak yang telah memberi bantuan kepada kami masyarakat Kampung Sikundo. Semoga kami mendapat manfaat yang sangat banyak untuk kami. Kita kirim 40 paket yang terdiri dari pangan berupa beras, kemudian minyak goreng, sarden, mie instan, autan, kemudian biskuit, kemudian selimut, untuk sandangnya selimut, sarung, baju laki-laki dan perempuan, serta makanan cepat saji. Polisi memastikan upaya distribusi bantuan akan terus dilakukan. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Hafsah, iNews melaporkan.